konsep dari perundungan itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Jadi yang membedakan ini ada relasi kuasa. Jadi ini biasanya terjadi misalnya dari orang katakanlah guru kepada siswa, kepala sekolah kepada guru. Kalau di luar itu ada orang tua kepada anak ya. Hal-hal ini karena adanya relasi kuasa, lalu mereka itu ingin mengontrol, merendahkan, menyakiti atau mengucilkan orang lain. Yang kedua, yang menjadi ciri dari perundungan ini dilakukan eh, lebih dari sekali atau memiliki kecenderungan untuk diulang, ya berkali-kali oleh orang-orang yang sama. Jadi ini sahabat GTK ya, ini kita harus paham dulu nih, ya karena kami yakin di antara kita pun sebenarnya masih ada perbedaan ya, penafsiran terhadap apa itu perundungan. Nah, lalu dalam aksi perundungan ini ada tiga pihak utama. Bukan hanya pelaku dan korban, tapi ini yang berbahaya adalah si penonton, sahabat GTK. Penonton ini bystanders ya, orang yang menyaksikan aksi perundungan. Kenapa? Karena seperti banyak juga kita amati ya, ini perundungan dibiarkan aja, mereka menonton, mereka malah asik melihatnya. Nah, ini akan berbahaya nantinya ya, karena si bystanders ini dia bisa nanti berubah menjadi pelaku atau dia merasa menjadi korban. Nah, ini sahabat GTK yang mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita harus berani mengajak semua orang itu ya. Pertama itu menurut saya tuh kita harus speak up, kita harus bicara dan kita jangan melakukan pembiaran. Jangan-jangan kita sendiri ya yang melakukan pembiaran sehingga perundungan ini terjadi. Nah, kemudian pada salindia berikutnya, ini ada tadi udah disampaikan juga oleh Bu Elinda, ada 4 ya. Kita memang ini konsepnya sama ya, perundungan verbal, sosial atau relasional, fisik, dan perundungan daring. Nah, ini ada definisinya ya secara sederhana. Kalau verbal itu mengatakan atau menuliskan sesuatu yang sifatnya memalukan atau merendahkan. Yang kedua, secara sosial merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Yang ketiga, tindakan dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Yang keempat, perundungan daring. Ini pengguna media sosial, pesan singkat atau email. Mungkin kita nggak sadar ya, sahabat GTK. Ternyata kita ini sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan juga nih bagian dari itu. Nah, di sini di bagian kanan ada contoh bentuk perundungan ya. Menuliskan sesuatu itu menghina atau mengejek siswa dengan kata-kata yang negatif dan kurang pantas. Tadi disampaikan juga Bu Erlinda ya, misalnya dari body shaming ya, bentuk tubuhnya seperti apa. Lalu ini menyebarkan aib atau rumor tentang siswa lain baik di lingkungan satuan pendidikan atau di pergaulan siswa mahasiswa. Ini mungkin terkait juga dengan misalnya dia berasal dari keluarga yang kekurangan ya. Lalu kemudian ada di antara keluarganya itu ya, mungkin ada salah satu anggota keluarga yang mengalami kekurangan ya, disabilitas. Lalu kemudian uh, perundungan fisik ini memaksa siswa untuk melakukan tindakan fisik tertentu ketika orientasi. Ini terjadi biasanya di penerimaan mahasiswa baru ya, masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Lalu perundungan daring ini memperlakukan siswa mahasiswa lain dengan mengirimkan pesan atau komentar negatif di media sosial. Coba sahabat GTK, kira-kira kita introspeksi sedikit, kita ingat-ingat apakah kita pernah melakukan atau secara tidak langsung mungkin siswa-siswa kita seperti itu. Berikutnya, nah, tadi sudah disampaikan, saya tidak terlalu lama di sini, nanti juga bisa kan eh, bisa sahabat GTK mendapatkan bahannya langsung ya. Yang saya ingin highlight itu adalah dampak bagi penonton yang saya katakan tadi. Penonton yang tidak melakukan intervensi apapun dapat berasumsi, ini tolong diperhatikan ya, bahwa perundungan adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Ini berbahaya sekali. Lalu penonton mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya. Nah, ini konsep-konsep yang menjadi bagian dari kebijakan Mbak Cynthia ya di kementerian. Lalu kemudian berikutnya, ini ada kita di kementerian itu, kami di kementerian ada dua Mbak Cynthia ya. Ini ada pencegahan dan penanganan. Itu adalah bagian yang kita membaginya seperti itu. Nah, Lalu Pak Darman, ya.
Ya, terkait kebijakan ini Pak, sahabat GTK yang hadir pada sini hari ini tentunya ingin tahu lebih dalam terkait kebijakan dari Kemendikbudristek dalam mencegah perundungan ini. Nah, kira-kira apa saja sih Pak program yang telah diluncurkan dan dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mencegah dan menghentikan perundungan ini Pak Hendarman? Ya, baik Mbak Cynthia. Tapi tadi itu yang menurut saya penting ya. Ini pencegahan dan penanganan ini perlu harus dipahami dulu ya. Ya oleh sahabat GTK ya. Sehingga kita tidak akan mungkin langsung selamanya akan bergerak kepada penindakan ya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah pencegahan. Misalnya kalau di kementerian itu antara lain kita juga ada eh, menyiapkan konten-konten Mbak Cynthia, nanti di bagian akhir ada itu ya. Lalu ini tujuannya adalah untuk memahami ya. Satu memahami, kemudian lebih sensitif terhadap situasi, lalu kemudian menjadi bagian untuk apa adanya jalur komunikasi ya, misalnya pelaporan dan sebagainya. Lalu kita juga mengharapkan nanti adanya pembentukan semacam satgas-satgas ya, itu termasuk di satuan pendidikan ya Mbak Cynthia ya. Lalu kemudian kami juga mendorong kepada adanya pencegahan kekerasan. Nah, berikutnya secara uh, penanganan ini ada sebenarnya tanda-tandanya ya, nanti bisa dipelajari ya. Jadi yang kita selalu katakan ya dalam menangani perundungan ini kita ada tiga ya, ya tiga tahapan yang perlu dilakukan. Berikutnya mas. Nah ini ada tiga tahapan nih Mbak Cynthia ya. Ini dengarkan, beri dukungan dan laporkan. Dengarkan itu dalam arti begini, sahabat GTK ya. Jangan kita lalu mengintimidasi korban itu. Karena bagaimanapun dia kadang-kadang dia tidak tahu kan, kenapa dia harus mendapat perlakuan seperti itu. Nah, kita dengarkan dia, kita yakinkan kepada dia bahwa semua itu bukan salahnya. Ini yang penting ya. Lalu kemudian kita harus mengajak dia terus apa namanya supaya dia bisa mengeluarkan undang-undangnya. Dan ini pastinya seperti orang pertama itu kan dia tuh kaget ya Mbak Cynthia ya. Kalau orang mengalami korban itu pasti kaget dan dia kadang-kadang tidak ingat apa-apa. Yang kedua, ini beri dukungan. Dorong korban untuk bercerita, berinteraksi ya. Lalu kemudian diskusikan rencana tindak lanjut dengan korban ya. Misalnya jangan dia mendekati lagi ya, itu menjaga jarak. Lalu kemudian melaporkan dan kemudian kita membantu bagaimana uh, si korban ini bisa mengumpulkan bukti-bukti dan ini tidak mudah sebenarnya. Permasalahan yang berat adalah bagaimana mengumpulkan bukti-bukti. Nah, apabila semua sudah ada baru dilaporkan dengan ada channel-channel yang ada ya, kanal-kanal dan ini bisa dilihat dari paparan ini termasuk ada di Kemendikbud sendiri ya, lapor Go ID dan kemudian ada di Kemendikbud Go ID itu ya termasuk bagaimana PPKS itu, pencegahan penanganan kekerasan seksual juga ada. Nah, yang terkait programnya Mbak Cynthia berikutnya ini ini yang mungkin Mbak Cynthia ya kita perlu tekankan ya. Apa sih yang sudah dilakukan kementerian sekarang? Di kementerian itu, sahabat GTK, itu kami bekerja sama dengan UNICEF ya. Ada namanya program Roots Indonesia. Ini dimulai dari tahun 2021. Ini memang diadopsi dari UNICEF karena mereka sebelumnya sudah melakukan di 5 provinsi dan dianggap sudah berhasil. Nah, dalam hal ini kita salah satu yang menarik dari program Roots ini adalah kita membentuk yang disebut agen perubahan, sahabat GTK. Agen perubahan itu ada jumlahnya 30 anak, siswa ya, 30 siswa di masing-masing sekolah. Jadi bukan guru, ya, kemudian bukan juga kepala sekolah, bukan orang tua, tapi siswa sendiri. Ya. Lalu kemudian mereka ini kita berikan terus, silakan terus paparannya. Nah, mereka ini termasuk si gurunya. Nanti pada tahap pertama itu bimteknya guru dulu. Dan saya yakin di antara sahabat GTK yang mengikuti acara Sapa GTK kali ini, pasti sekolahnya juga sudah pernah mengikuti Bimtek Roots ya. Jadi selama Bimtek ini, Kak Cynthia ya, ini ada 10 modul wajib yang harus diikuti ya. Kemudian ada lagi 5 modul opsional tambahan. Sebagaimana terlihat, ini termasuk pengenalan program itu apa, bagaimana
mengkomunikasikan, kemudian mengenal perundungan. Ini wajib nih, Mbak Cynthia ya. Nah, kemudian ini diikuti selama BIMTEK itu kami di pusat penguatan karakter itu melaksanakan selama 3 hari, ya. Dan masing-masing sekolah itu yang sudah kita lakukan, saya lupa tadi mengatakan bahwa perundungan yang dilakukan sekarang itu penekanan kepada SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya, ini dia pelatihan yang dilakukan secara terserata ya. Secara terserata, jadi ada fasilitator nasional, dari sekolah A ditunjuk fasilitator guru, kemudian ada agen perubahan, lalu kemudian dibentuk 30. Nah, agen perubahan ini terpilih dari sekolah-sekolah ya, yang uh, mereka itu memiliki pengaruh atau bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi singkatnya itu Mbak Cynthia ya, agen perubahan ini adalah mereka yang bisa menjadi teman curhat gitu ya. Kemudian dipercaya. Ya, kemudian mereka ini akan bisa menjaga rahasia. Nah, itu kira-kira yang sudah dilakukan Mbak Cynthia melalui program Road ini. Dan pada tahun ini sudah ada 5.000 sekolah ya. Tahun 2021 itu sekitar 1.300 sekolah. Dan kami secara berkesinambungan selalu berkomunikasi dengan para sekolah-sekolah ini. Ya, terima Itu Mbak kasih Pak Cynthia. Hendarman. Dan sebelumnya Mas, jadi dengan UNICEF juga ada dan kami sendiri juga di Pusat Penguatan Karakter juga melakukan survei-survei online. Ini yang kami menggunakan LMS juga Mbak Cynthia ya. Kami di Puspeka ada ya. Nah ini kami yang di awal-awal ini baru melihat memang ada perubahan ya dari pretest ke post-testnya. Itu memberikan harapan ya, optimisme. Optimisme dalam arti apa? Dalam arti mereka itu baru bisa memahami, oh ini yang dinamakan perundungan, ini akibatnya, dan kemudian bagaimana caranya. Nah ini dari pretest dan post-test ini kelihatan. Ya, dia di awal dan kemudian setelah mengikuti BIMTEK dan juga kami berikan kepada anak-anak itu Mbak Cynthia yang ada sebagai agen perubahan. Lalu ini juga ditunjukkan ya keberhasilannya berdasarkan evaluasi hasil survei awal oleh UNICEF ini ya. Ini juga terlihat yang kami boleh mengatakan bahwa kembali lagi ini soal persepsi dulu ya. Jadi lebih banyak orang ataupun siswa ya, unsur-unsur yang ada di sekolah itu lebih banyak memahami tentang perundungan. Dan kemudian ketika ditanyakan selama 30 hari antara baseline data dengan di awal dan kemudian dilakukan yang itu ada namanya U-report ya. U-report namanya diisikan oleh siswa-siswa itu yang agen perubahan dan teman-temannya yang bukan mengikuti ya sosialisasi dari modul-modul itu. Ternyata memang terjadi penurunan Mbak Cynthia. Artinya mereka mungkin sudah mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan mereka yang kadang-kadang dianggap sebagai obrolan atau ledekan atau lucon atau guyonan itu ternyata benar-benar akan berdampak dan itu bisa menyebabkan mereka itu dianggap melakukan hal yang uh, menjatuhkan orang lain dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah inilah kemudian yang kami berpandangan bahwa memang masih perlu dilakukan lagi nih Mbak Cynthia ya. Perlu dilakukan evaluasi selanjutnya karena dalam waktu sebulan atau 2 bulan itu mungkin belum banyak yang bisa kita lihat.